kalau boleh kita mengatakan, ya apa yang kita alami sekarang ini sama persis seperti yang kita alami menjelang, Keruntuhan Soeharto. runtuhnya Soeharto pada saat isu-isu semacam ini. Yang waktu itu, rejim yang berkuasa selalu mengatakan, "Ya kita semua aman kita Hmm, semua aman," kan begitu. hmm. Institusi penegak hukumnya nggak jalan, kemudian lembaga peradilannya juga tidak jalan. Menurut saya, kalau kita ngomong tentang negara hukum dan dia roboh, kita lihat di fungsi lembaga peradilannya Dan sudah roboh, dan sudah roboh. Kan infrastruktur kan belum siap belum siap semua. juga. Mau kantor di mana? Mau PP aja pesawat itu mahal atau pakai hibrid, ya ini hibrid. Heeh. Mungkin Bapak Presidennya di sana, anggota DPR-nya di sini, berarti kita pakai Zoom kan, tapi apa nggak bisa? Hah, nggak bisa. Apa nggak bisa? Kalau begitu semua ya ngapain ke DPR, ya dari rumah aja semua, ya kan? Teman Budiman, jumpa lagi di Back to BDM. Pemilu presiden telah selesai, pemilu legislatif pun juga telah usai. Tapi bagaimana perjuangan seorang anggota DPR untuk kembali duduk menjadi anggota DPR tentunya menarik untuk diikuti. Saya hari ini telah bersama dengan salah seorang anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat yang juga duduk sebagai wakil ketua umum Partai Demokrat dan juga ketua fraksi MPR dari Partai Demokrat. Benny Harman namanya, dia adalah anggota DPR mungkin boleh jadi veteran ya, karena dia akan menjadi anggota DPR yang kelima kalinya. Itulah yang saya ajak ngobrol sekarang ini dengan Benny Harman. Ben, gimana kabar? Baik Mas, baik. Baik, Ya, agak langka ya. Banyak, kalau lihat dengan omongannya Bambang Pacul, ya, ya. Komisi 3 DPR, banyak sekali Komisi 3 DPR yang kemudian rontok, Ya, ya, ya gagal. Anda ini betul bisa sekali. terpilih lagi, gimana ceritanya? Iya, saya juga kaget juga saya, teman-teman anggota dia Hah? Komisi 3 banyak yang tumbang kan. Hmm. Saya, maju lagi ke yang kelima lah ini, Kelima, ya yang kelima ini, tapi maju kali ini sebetulnya tanpa beban gitu ya, tanpa beban. tanpa beban. Ya datang ketemu masyarakat, ya keliling. Jadi kami yang di politik ini, politisi ini kan yang paling penting adalah meet the people. Meet Ya, the meet the people. people itu setiap reses gitu kita memanfaatkan kesempatan itu, ketemu dan menyapa masyarakat, mendengar mereka. Kadang-kala kalau saya kunjungi masyarakat itu lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar, nah, ya. Walaupun juga ada masalah, masalahnya kita yang anggota dewan ini kan tidak bisa mengeksekusi Hmm. kebijakan, paling hanya Tapi mendengar, kiatmu melihat untuk gitu. bisa bisa kelima kali kepilih itu apa sebetulnya? Strateginya atau Ya, taktiknya gitu? ya itu saja, saya kemarin ini yang kelima, saya tahu betul udah banyak tokoh tokoh yang baru muncul ya. Hmm. Kemudian ada juga tokoh-tokoh lain yang jauh lebih siap dalam segala hal. Tetapi saya yakin sekali bahwa masyarakat itu akan memilih orang yang mereka yakin bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka. Hmm. Paling tidak sebagai anggota dewan, mereka lihat kita bisa melaksanakan, menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dan semangat dan kepentingan mereka. Saya rasa itu yang saya lakukan. Ya, saya kan seringkali muncul di televisi, ya, ini juga dan ngomong tentang soal-soal yang menjadi perhatian Daerah. masyarakat kecil, Hmm. masyarakat daerah lah ya, daerah saya. Apakah soal pendidikan, soal hukum, soal keadilan, soal pelayanan publik, ya itu yang saya sering ngomong. Dan itu diamplifikasi, diberitakan di YouTube lah, di televisi lah, di medsos ya. Dan ini nyambung ketika saya ketemu masyarakat, oh ini Bapak yang selalu muncul ini ya. Ya, Jadi ya. nyambung itu yang saya lakukan. Tapi banyak orang juga mengatakan bahwa politik ini mahal banget ya. Sebetulnya sih tergantung gitu ya, mahal tidak kan subjektif tuh. Kemarin
tempat saya itu kan ada 10 kabupaten kota. 10. Oh, NTT, Provinsi NTT ini dibagi dalam kedua dapil. Dalam dua dapil. NTT 1 dan NTT 2. NTT 1 itu mencakup Pulau Flores sampai Pulau Lembata sampai Kalabahi. Sedangkan NTT 2-nya Pulau Sumba, Rote, Sabu, dan Pulau Timur. Saya di 10 kabupaten ini. Kemarin itu strategi saya simpel aja. Untuk bisa menang, saya harus mendapatkan akumulasi pribadi itu minimal 100.000. Sekarang dapat berapa? Ya, kemarin kurang lebih 80.000. 80.000. 80.000. Jadi masih ada ini. Tapi ya, ini untuk bisa menang. Tapi kan selain saya kan ada anggota DPR yang lain, dah. Sehingga untuk akumulasi itu untuk bisa menang itu minimal 150.000. Ya, 150.000 berarti kita bisa hitung, kita bisa nanti kursi ke-3 atau ke-4 minimal. Ya. Jadi politik sekarang ini bisa kita hitung apakah kita akan dapat atau tidak. Ya, menyusun rencananya, menyusun strateginya, lalu itu tadi yang paling sulit bagi saya adalah bukan kita tidak pernah beli suara, tidak. Yang membuatnya mahal itu kan karena kita harus mengunjungi masyarakat yang sangat jauh ya. Kita harus nginap di kampung-kampung. Nah, ini yang kemudian politik itu menjadi mahal. Sampai berapa dana dialokasikan, Bang? Kalau saya kemarin itu adalah 3 miliar. 3 miliar. 3 miliar. Pileg itu. Selama pileg ini 3 miliar. Nah, 3 miliar itu lebih banyak, lebih untuk saksi di setiap TPS. Kalau untuk dengan biaya transportasi Jakarta, NTT, dan keliling-keliling? Wah, ya kurang lebih segitulah. Kurang lebih saya hitung itu kurang lebih ya 3M, 2,7, 2,8 lah. Sampai 3 M. Jadi sekitar 3 itu termasuk manajemen? Belum termasuk yang kalau dihitung kunjungan selama beberapa tahun itu ya memang jadinya mahal kan gitu. Jadinya mahal. Tapi poin saya adalah untuk kan kita kan ada dana reses kita ini. Ya. Dana yang kita pakai sebelum itu ya? Untuk mengunjungi masyarakat. Kita benar-benar manfaatkan ini untuk macam-macam lah kebutuhan masyarakat itu kan. Adalah anaknya kesulitan sekolah, adalah anak sakit, kemudian belum ada bantuan masjid lah, semen lah, kapela lah, ya macam-macam lah. Itu yang bisa kita. Itu lebih tinggi dari segitu dong? Kalau dihitung dengan itu ya lebih tinggi lah. Lebih tinggi ya? Lebih mahal jadinya. Tapi kan tanpa itu juga susah. Jadi memang agak aneh kalau incumbent itu gagal. Kalau incumbent gagal aneh? Kalau incumbent menurut saya kan itu aneh. Kalau seorang incumbent benar-benar menggunakan kesempatan dia reses tadi, saya yakin dia akan makin dikenal, makin dekat dengan masyarakat dan pasti masyarakat ingat. Sehingga waktu kita kampanye pemilu itu tinggal merapat lagi saja relasi ini, komunikasi ini. Aku dengar kabarnya putrinya Pak Beni juga nyalon ke DPD. Iya, dia DPD dan hebatnya luar biasa kan DPD itu kan dapilnya kan provinsi. Nah, dia mendapatkan suara paling tinggi. Paling tinggi di NTT? Paling tinggi di NTT ini. Ya, dibandingkan dengan incumbent dan yang lain-lainnya. Dan baru kali ini caleg DPD itu mendapatkan suara yang fantastik seperti berapa? yang dia Steffi dapat 400-an 400.000. 40-an ribu. 440.000 di NTT? Iya, di NTT. NTT dia. Yang kedua berapa bawahnya? Yang kedua 340-an. Itu Steffi dokter? Iya, dia dokter. Kok tiba-tiba mau nyalon ke DPD? Ya, ini saya punya anak sulung ini kan, Mas. Anak sulung dia dokter. Dulu memang dia sebenarnya enggak begitu happy kan sekolah kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tapi karena namanya orang tua kan kita bahagia sekali kalau ada anaknya yang masih jadi dokter. Tapi dia menekuni ini dan menjadi dokter. Tetapi selama kuliah itu saya sudah melihat agak curiga karena di tempat tidurnya bukunya buku kesehatan tapi lebih banyak buku politik. Oh gitu? Wah, dia baca itu Indonesia Menggugat,
di bawah bendera revolusi, Oke. bukunya Tan Malaka. Jadi dia lebih banyak mempelajari politik, kan begitu. Yang kedua, waktu saya ke daerah juga, dia sering mengikuti saya ketemu masyarakat, Oh. nginap di Hmm. desa, di kampung-kampung. Nah, Hmm. ternyata setelah saya tanya dia, "Kenapa kamu kamu kemudian mau berpolitik?" Ya itu katanya, dia diinspirasi oleh, apa yang dia temukan ketika jalan bersama saya ketemu dengan masyarakat itu. Nah, Oke. istilah dia itu, kalau jadi dokter kan dia harus menunggu orang sakit. Ah. Sedangkan kalau jadi politisi, saya bisa mengubah orang tidak boleh sakit dengan mengubah kebijakan, kan gitu ya. Oke. Ya itu dia Tapi punya itu idealismenya. pilihan bebas atau Pilih kamu yang itu mengintervensi pilihan agar dia menjadi bebas, DPD? sangat Hah? sangat, semula saya sama istri saya nggak begitu happy dia memilih jalan ini. Ya, karena itu kami dari awal tidak pernah membantu dia untuk mendapatkan syarat dukungan. Hmm. Dia yang kerja sendiri ke mana-mana, jalan sendiri untuk mendapatkan KTP dan sebagainya itu. Oh. Saya baru mulai ikut memberikan arahan begitu ketika dia sudah dinyatakan lolos Ah. sebagai caleg DPD. Oh. Jadi itu Jadi pilihan bebas itu betul ya? pilihan bebas, tidak ada pengarahan segala macam itu. Tapi sekarang ada gejala atau ada tren ya? Putrinya Benny Harman masuk ke DPD, Ya, ya. putrinya Arya Bima Aga Bima, juga maju di DPD Jogja, betul, ya kan? betul. Putrinya Bambang Pacul Ya, masuk juga masuk Jawa juga di Tengah ya. DPD Jawa Ya, ya, Tengah. ya. Ada juga yang lain-lain lah. Ada lagi Ya, ada lagi yang lain-lain teman-teman di dewan kan. anak Ada dewan juga masuk ke ya, DPD ya, semua. ada yang masuk DPD, tapi ada juga yang masuk DPR kan. Itu kampanyenya gimana Tapi tuh? menurut saya itu hal positif kan, Hmm. supaya ya mereka tahu lah politiknya, ya anak-anak juga. Ya kampanyenya ya mereka jalan lain ya kita lain ya kan. Kita nggak bisa sama-sama. Iya, Jadi, jalan lain, dan kadang-kala kalau saya lihat dia punya model itu semua partai, caleg dari partai, hmm, lintas caleg, lintas partai dia komunikasi, ketemu ini. Dan ketemu masyarakat juga. ketemu masyarakat juga. Ya, dia ketemu, keliling, nginap di kampung-kampung, dan ya dia karena dia dokter ya, Oke. dia ngomong tentang kesehatan dengan masyarakat itu dan orang suka. Oh, nanti lewat Itu. lewat Benny mungkin suatu saat Steffi diundang lah ya, kita ngobrol Oh ke ya, sini ya, boleh boleh untuk aja tuh, memperkenalkan kenapa bisa. dari dokter tiba-tiba Ya, pindah jalur ke jadi DPD gitu. politisi gitu. Jadi politis. Itu yang menarik. Iya, iya. Ben, sekarang tanya-tanya, posisi Anda sebagai apa, kemarin atau tadi ya, Pak Jokowi itu berbicara agar dalam transisi kekuasaan betul-betul dijaga agar tidak terjadi turbulensi politik dalam transisi kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Apa lihat peringatan yang disampaikan oleh Presiden agar tidak terjadi turbulensi politik itu? Saya rasa, eee, ada benarnya juga. Perikatan ini kan early warning lah ya, Hmm. supaya tidak terjadi turbulensi politik, Hmm. terutama dikaitkan dengan situasi dan kondisi ekonomi kita, Oke. apalagi dengan, dolar yang rupiah yang makin melemah. Nah, bukan mungkin orang ekonomi atau, pengusaha menganggap ini sebuah, eee, situasi yang biasa saja ya, soal supply and demand, dan mungkin kebutuhan dolar segala macam makin meningkat kan, bukan hal yang biasa. Tapi ketika dia terus-menerus meningkat, ini, kemudian menciptakan situasi psikologis yang, menjadi pertanyaan masyarakat, "Ada apa ini?" Nah Hmm. ini. Dan, apa yang terjadi sekarang ini hampir sama dengan peristiwa menjelang keruntuhan Presiden Soeharto tahun 98 yang lalu ya. Indikasi ekonomi ya? Artinya indikasi ekonomi mungkin tidak sempurna, tapi dari segi, dolar yang menguat, rupiah yang melemah, nah ini bukan tidak mungkin nanti akan merembet kemana mana, dan pasti efeknya itu ke politik, ya. Oleh sebab itu apa yang diingatkan oleh Pak Jokowi itu ada benarnya, bagaimana kita sebagai bangsa mengelola transisi kekuasaan ini supaya tidak menimbulkan gejolak, supaya tidak menimbulkan masalah yang menurut saya akan menyulitkan kita sendiri.
ya. Turbulensi itu bisa terjadi karena faktor ekonomi? Bisa ekonomi yang memicunya, ya, tapi juga bisa, situasi atau faktor yang lain. Tapi kalau kita pelajari pengalaman di negara-negara lain ya, negara-negara kayak kita ini lebih yang memicunya itu adalah faktor ekonomi. Ya, kesulitan ekonomi, lapangan pekerjaan, masalah ketidakadilan, kemudian juga ya ada politik juga penting, ya. Wah, politik penting itu maksudnya pembatasan terhadap hak atas kebebasan menyatakan pendapat. Nah, ini bisa kalau menjadi akumulasi begitu akan menimbulkan ketidakpuasan-ketidakpuasan yang mungkin kecil awalnya, tapi lama-kelamaan bisa tumbuh menjadi satu kekuatan yang bisa mengubah keadaan. Apa Ya. saranmu agar turbulensi politik itu Ya, menurut tidak terjadi? saya supaya turbulensi ini tidak terjadi, mau tidak mau kita harus mengacu pada rule of the law lah Hmm. ya, rule of the games ya, negara hukum. Kita kan sudah punya patokan lah, kita sebagai negara ada aturannya. Karena, kita, ya negara hukum, maka aturan-aturan soal transisi segala macam itu diatur dengan jelas di dalam hukum yang berlaku. Jadi negara hukum itu penting menurut saya. Bagaimana mengelola, hak atas kebebasan menyatakan pendapat. Bagaimana mengelola hak atas kebebasan berserikat, hak atas kebebasan berkumpul. Bagaimana mengelola, persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat, termasuk masalah ketidakadilan. Ya, ketidakadilan itu macam-macam. Ketidakadilan hukum, tapi juga ketidakadilan ekonomi juga. Dan menurut saya ini yang jadi masalah. Ya, memang pemerintah saat ini kan dengan bansos ya, nanti ada apa, makan, siang gratis segala macam untuk ini, tapi jangan lupa program ini akan jalan kalau pendapatan negara kita juga bagus, kalau enggak kan duit dari mana? Hmm. Kalau pinjam kan, ya sampai berapa lama? Hmm. Kalau pinjaman ini terus-menerus membengkak, kemudian kita nggak mampu membayarnya, ya akan menjadi soal juga. Ya, lapangan pekerjaan makin sulit, pengangguran akan meningkat. Nah, inilah potensi-potensi kerawanan yang bisa mengganggu proses transisi ini bisa berjalan dengan baik. Tapi banyak juga kalau tadi bicara soal negara hukum, kalau evaluasi sepintas dari, BNI soal situasi negara hukum kita, apakah betul-betul sebagai negara hukum atau sebenarnya sudah berubah menjadi negara kekuasaan sebetulnya? Ya, sebetulnya ya begini, ya saya ini kan beruntung kan ada di dalam sistem ini. Jadi saya bisa merasakan dan saya bisa mengatakan apa yang saya rasakan. Mhm. Saya bisa mengatakan apa yang saya alami. Ya, kalau itu menjadi pertanyaan kunci, maka memang harus kita akui ada problem dengan negara hukum kita Ada ini. problem? Ada masalah dengan negara hukum kita ini ya. Bagaimana masalah yang saya maksudkan itu adalah hukum itu kan tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban, menciptakan keteraturan, melindungi hak asasi manusia, kemudian juga menjamin ekualitas, persamaan, ya menjamin hak-hak atas kebebasan berserikat dan sebagainya. Itu pentingnya hukum, ya. Jadi semua orang merasa diperlakukan sama di depan hukum. Tidak boleh ada kelompok, ada golongan yang menggunakan hukum untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan golongannya, atau tidak boleh kekuasaan menggunakan hukum untuk kepentingan Mmm. kekuasaan itu sendiri. Ya, itu akan menjadi problem, itu akan menjadi pertanyaan, bahkan itu akan menjadi krisis untuk negara hukum kita. Ya, jadi ketika hukum itu menjadi alat kepentingan kelompok, alat kekuasaan, dan menjadi alat yang merugikan banyak pihak, maka menurut saya di situ problem negara hukum itu menjadi menjadi persoalan bersama. Sekarang sudah ada gejala bahwa Ya hukum menurut saya sekarang kalau kita eh, lebih objektif, lebih terbuka mengatakan bahwa memang ada itu yang tadi saya katakan, ada problem dengan pelaksanaan negara hukum kita. Ada problem
penggunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan, ya. Ada masalah di mana hukum itu tidak berlaku adil, di mana hukum itu diskriminatif dalam banyak hal. Kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana hukum itu diterapkan secara diskriminatif, Hmm. di mana hukum itu tidak equal. Bisa kita katakan bahwa dalam prinsip negara hukum itu kan semua orang sama di depan hukum. Hmm. Kalau ada yang bersalah harus mendapatkan hukuman yang setimpal, yang sama. Tidak boleh kalau saya salah, oh saya dihukum, sedangkan si B salah, tidak dihukum atau hukumannya dikurang. Oleh sebab itu di dalam prinsip yang paling penting dalam negara hukum itu adalah keterbukaan dalam proses penegakan hukum. Ketika tidak ada keterbukaan, tidak ada transparansi, maka di situ dia akan menjadi problem. Di situ hukum menjadi alat kekuasaan, alat kepentingan kelompok tertentu. Nah ini kalau Pak Budiman mengatakan apakah sekarang sudah berjalan seperti yang kita idealkan, kita harus mengatakan belum. Malah mengalami kemerosotan. Kemerosotan. Mengalami kemerosotan. Artinya hukum kembali menjadi alat dari kekuasaan. Ya, hukum menjadi alat dari kekuasaan. Hukum menjadi alat yang seharusnya orang merasa terlindungi, orang merasa diperlakukan adil. Tapi kemudian hukum tidak demikian. Hukum hanya ya istilah yang paling paling populer itu adalah ya hukum kita tajam ke bawah, tajam ke rakyat kecil, tajam ke lawan, tajam ke oposisi, ya kan begitu dia. Terus sedangkan tumpul dia ke atas, tumpul ketika hukum itu dihadapkan dengan kekuasaan, maka dia menjadi tumpul. Nah, itu yang tadi saya katakan, penegakan hukum yang tidak equal, tidak adil, tapi penegakan hukum yang tebang pilih, diskriminatif. Itu kira-kira dia tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Ya, ke lawan dia tajam, sedangkan ke kawan dia tumpul, kan Oke. gitu. Benny, jadi kalau kita lihat pada flashback di era-era menjelang kejatuhan Soeharto ya, waktu Ya. itu kan Benny berada sebagai kepala divisi khusus LBH, Ya. ikut demo menjelang Ya, Orde ya. Baru, Ya. ya kan? Bukankah isu-isu soal diskriminasi hukum, hukum sebagai alat kekuasaan, itu juga sudah isu-isu lama di tahun 96, 97-an? Persis, tahun 90-an ini isu negara hukum menjadi isu yang pada saat itu tampak menjadi isu elitis, isu yang hanya muncul menjadi wacana di kalangan kelas menengah kaum politik ini. Dia belum menyentuh ke bawah. Tapi ketika tahun 94 sampai 98 itu isu negara hukum itu dikaitkan dengan masalah ekonomi, masalah pengangguran, masalah kesulitan mendapatkan kehidupan yang layak, maka isu negara hukum ini menjadi lebih ramai dibicarakan karena dia tidak lagi abstrak, tetapi menjadi isu yang menyentuh kehidupan rakyat banyak. Nah, apa yang terjadi saat itu dengan yang sekarang ini sebetulnya kurang lebih sama. Sama. Jadi kalau boleh kita mengatakan ya apa yang kita alami sekarang ini sama persis seperti yang kita alami menjelang Keruntuhan Soeharto. runtuhnya Soeharto pada saat isu-isu semacam ini. Yang waktu itu rejim yang berkuasa selalu mengatakan ya kita semua aman kan begitu. Tapi kan faktanya kan tidak. Jadi ada semacam silent majority yang sebetulnya tidak sama dengan apa yang ada di permukaan. Nah, yang di permukaan itulah yang ditangkap oleh penguasa, tetapi tidak melihat yang ada di bawah permukaan ini. Artinya selama 25 atau 26 reformasi sekarang terjadi gelombang balik kembali Menurut lagi. saya apa yang kita alami sekarang ini adalah gelombang balik, ya. Gelombang balik. Gelombang balik. Nah, tapi persoalannya kita bukan mau mengatakan
rejim yang sekarang ini gagal atau apa, tetapi menurut saya harus kita melihat soal ini sebagai mungkin saja sebagai krisis terhadap ideologi negara hukum itu sendiri. Krisis terhadap ideologi Ideologi negara negara hukum. hukum itu sendiri. Wah, mungkin bisa kita katakan dia persyaratan pokok supaya negara hukum ini bisa dijalankan dengan baik mungkin tidak tercapai. Atau memang kaum akademik, kaum kaum kampus bisa melakukan kajian kembali terhadap konsep-konsep negara hukum ini. Jangan-jangan memang asumsi-asumsi yang berada di balik konsep ideologi negara hukum ini memang eh, apa eh, tidak sempurna, sehingga yang terjadi sekarang ini ya kembali ke situ. Berarti ada faktor lain bahwa negara hukum ini hanya bisa tercapai dengan syarat satu, dua, tiga. Nah, tapi kan bisa kita bandingkan, bukan karena saya dari Partai Demokrat ya, tapi saya mau membandingkan era Presiden SBY dengan Presiden Pak Jokowi. Ya saya rasa tanpa saya mengatakan, semua orang kemudian sekarang ini melihat, oh pada waktu SBY berkuasa, negara hukum kita ini berjalan dengan baik ya. Teman-teman di DPR juga mengatakan yang sama, walaupun pada waktu itu koalisi seperti sekarang ini, tapi DPR-nya berjalan dengan baik. Ya, rapat kerja di DPR ini selalu dinamis. Kritik terhadap penguasa pada saat ini tidak pernah kendor. Ya, tapi mungkin mungkin karena barusan kita meninggalkan rezim lama ya. Nah, dibandingkan dengan sekarang kan hampir susah, Bung. Kita nggak pernah ada perdebatan tentang apa yang dilakukan oleh KPK, apa yang dilakukan oleh institusi kepolisian, apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, apa yang dilakukan oleh MK. Pada masa rezim Presiden SBY dulu itu ada rapat. Malah setiap semester itu setiap triwulan lah ada rapat dengan hakim Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk apa? Untuk mendiskusikan isu-isu, mendiskusikan apa yang mereka lakukan. Nah, sekarang kan boleh dibilang ini nggak jalan nih, Bu. Ya sehingga ya apa yang terjadi di sana juga ya boleh dibilang berjalan tanpa pengawasan, tanpa kontrol ya publik ya. Nah, kita ini kan boleh dibilang merepresentasi lah masyarakat untuk mengawasi. Ya, mempertanyakan itu kan mengawasi, Bu. Oke, kalau kita masuk ke kasus-kasus yang lebih konkret ya, Iya, mungkin semua orang juga mengikuti bagaimana ketika Kejaksaan Agung Jampitsus kemudian ya, diinteli oleh Densus, ya, ya ya, kan? Kemudian datanglah kelompok-kelompok kepolisian yang ya, berkeliling di depan Kejaksaan Agung, ada drone katanya yang ya, juga ya, mengintai gedung bundar Kejaksaan Agung ya. gitu. Kemudian diselesaikan dengan salaman gitu kan, dan nggak ada apa-apa. Ya, Apa yang Anda baca apakah ini betul-betul ciri dan fondasi negara ya, hukum, atau ini sebetulnya negara salaman atau negara ya, ya. kekeluargaan? Itulah yang tadi saya katakan, Bung. Periode-periode sebelumnya, kalau ada peristiwa begitu, anytime DPR itu bisa manggil Jaksa Agung, Oke. anytime bisa panggil Kapolri. Maksudnya apa? Maksudnya kita minta Jaksa Agung atau Kapolri untuk menjelaskan apa yang Oke. terjadi. Itu tidak negatif, justru bagus supaya publik tahu apa sebetulnya yang terjadi, supaya publik tahu publik tidak membuat spekulasi yang tidak produktif macam-macam ini. Tapi kalau Jaksa Agung atau Kapolri datang ke parlemen menjelaskan apa sebetulnya yang terjadi, publik bisa tahu dan publik merasa aman, publik bisa mengerti, ya. Tapi kalau sekarang kan tanda tanya apa yang terjadi Enggak, sebelumnya. tapi kan Benny Lalu Benny diselesaikan ah, dengan salaman begitu kan tak bisa salaman? begitu, Oh iya. tak bisa begitu Nah, kenapa ya. DPR juga nggak manggil? Ya, Nggak. ya, itu kan masalahnya juga kan, kenapa DPR nggak panggil kan begitu dong. Ah, Jadi yang terjadi kemudian adalah apa pandangan kita, karena kita nggak tahu kita apa. nggak tahu kita apa. Ya kita panggil mereka kan DPR nggak panggil. Ah, Nah, maka yang terjadi adalah kita membuat analisa dan kalkulasi sendiri. Bahwa saya misalnya melihat bahwa ini satu contoh
ya betapa sebetulnya selama ini ya yang terjadi adalah ya praktek illegal mining itu masih berlaku sampai saat ini. Hmm. Ya, jadi institusi polisi menjaga, mengawal ya illegal mining ini. Dan untuk itu tentu ya perusahaan-perusahaan yang menjalankan illegal mining ini memberikan upah kepada ya negara atau institusi yang melindungi mereka. Sehingga ketika perusahaan ini terganggu, ya ya otomatislah mereka melindungi, kan begitu. Tapi apakah publik gitu sebagai pembayar pajak, Hmm. sebagai taxpayer gitu, apakah memang tidak berhak mengetahui Ya apa berhak sebetulnya dong, yang terjadi? ya itu yang tadi saya katakan, mestinya DPR itu undang ya Kapolri, undang Jaksa Agung, menjelaskan kepada publik supaya publik tahu publik punya hak untuk mendapatkan informasi. Itu dijamin dalam undang-undang. Maka kalau kita ngundang Kapolri dan undang Jaksa Agung ke parlemen untuk memberikan penjelasan, maka paling tidak hak rakyat untuk mengetahui tadi kan terpenuhi. Tapi ini kan tersumbat, Bang. Iya, tapi kan Benny kan Tersumbat. sebagai wakil ketua Komisi 3 DPR juga. Enggak, sekarang kan enggak. Waktu itu hanya Hah? anggota saja kan. Enggak, Dulu ya dulu kan. sebagai anggota. Ya. Apakah nggak bisa Oh menyarankan kita kepada kita kita sudah sarankan supaya dipanggil kan begitu. terus? Tapi kan enggak juga. Nggak juga? Enggak dipanggil-panggil kan Atau begitu. dianggap sebagai non-isu gitu? Saya nggak tahu, tapi menurut saya bukan non isu lah, tapi mungkin harus dijaga lah supaya isunya tidak kemana-mana, ya kan? Oh, Ya bisa jadi begitu. jadi Ya kan? DPR juga menjaga isunya agar tidak Menjaga kemana-mana? menjaga isu ini supaya nggak dibuka, tapi menurut saya ini nggak bagus. Hmm. Nggak bagusnya apa itu tadi, publik tetap nanya-nanya gitu loh, Hmm. nunggu. Ya, oleh karena itu publik harus memberi reaksi juga sebetulnya terhadap isu semacam ini ya. Soal penanganan kasus timah juga, ya penanganan kasusnya itu sendiri sampai saat ini kan tidak jelas. Ya kan, kenapa yang dijadikan tersangka hanya sampai pada orang tertentu saja? Mengapa tidak masuk lebih jauh, tidak masuk lebih dalam? Itu juga jadi persoalan. Nah, kalau misalnya Jaksa Agung datang ke DPR untuk menjelaskan ini kan sangat bagus. Bisa ada proses kritisi lah dari parlemen terhadap langkah Jaksa Agung untuk menangani kasus korupsi di timah ini. Tapi ini kan tidak. Nah, kemudian menimbulkan kesan bahwa ini ada permainan di balik itu. Karena nggak jelas tadi bahwa ini ada tujuan, bahwa ini persaingan bisnis saja Persaingan dan bisnis atau peralihan bandar sebetulnya? atau pengalihan bandar. Tapi siapa bandar kan kalau mereka ngomong begitu kan harus lebih dalam kita tanya siapa bandarnya itu. Yang selama ini berarti kan tahu dong. Iya kan? Artinya ada itu juga, ada kemandulan DPR juga Ya, sebetulnya? ya itu yang saya bilang ya DPR juga yang bisa mandul lah. Ya kan gagap lah. Ya Gagap. kan? Ya bisa juga. Jadi penurunan atau keruntuhan negara hukum juga diimbangi Ya juga dengan kemandulan parlemen? persis. Itulah yang tadi saya katakan. Negara hukum ini akan survive dia apabila prasyaratnya ini lembaga-lembaga demokrasinya juga jalan, parlemennya jalan, hakim di pengadilannya jalan, hakimnya harus independen. Ya, tidak boleh dia menjadi partai politik lagi. Ya, kalau hakim Mahkamah Agung jadi perwakilan politik kan susah, Bung. Atau Mahkamah Konstitusi jadi kepanjangan tangan politik kan susah. Nah, kalau itu yang terjadi maka institusi penegak hukum ini mandul dan disitulah robohnya negara hukum itu. Jadi banyak praktek-praktek berhukum yang memang menempatkan kasus-kasus ini sebagai sandera-sandera politik ya? Ya, ya itu tadi karena kemudian penegakan hukum itu kan yang tadi saya katakan diskriminatif. Diskriminatif? Diskriminatif, tebang pilih. Ya, tadi sandra begitu. Ya ada kasus yang menjelang pilpres, menjelang pilkada baru dimunculkan kan begitu. Kenapa nggak dimunculkan dulu-dulu? Kan begitu. Kenapa kasus yang ini diangkat, yang itu tidak diangkat dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan kemudian menjadi pertanyaan. Lalu muncul penilaian bahwa
penegakan hukum kita ini tidak equal, penegakan hukum kita ini diskriminatif, Pak. Disitulah yang saya katakan tadi, robohlah negara hukum kita ini. Terutama karena penegakan hukum tadi yang tidak equal tadi, tidak konsisten tadi. Hmm. Institusi penegak hukumnya nggak jalan. Kemudian lembaga peradilannya juga tidak jalan. Menurut saya, kalau kita ngomong tentang negara hukum dan dia roboh, kita lihat di fungsi lembaga peradilan Dan sudah roboh. dan sudah roboh. Ya, apakah di Mahkamah Konstitusi ataupun di Mahkamah Agung itu suka atau tidak suka harus berani kita katakan bahwa kelemahan kita sekarang ini ada di dua institusi ini, penegakan hukum ini, lembaga peradilan ini, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ini. Roboh negara hukum ini. Itu yang selalu saya katakan, bolehlah pemerintahnya melanggar hukum, bolehlah penegak hukumnya melanggar hukum, bolehlah macam-macam. Tapi kalau lembaga peradilannya kokoh, apapun yang mereka lakukan akan tumbang. Jadi kunci negara hukum itu apakah tetap tegak berdiri, kita lihat pada keberadaan lembaga peradilannya. Apakah Mahkamah Konstitusi ataukah Mahkamah Agung. Dan menurut Anda dua lembaga itu dua-duanya sudah roboh, Menurut saya dua lembaga ini mengalami krisis pada saat ini. mengalami krisis. Mengalami krisis. Roboh lah dia. Apa indikasinya krisis? Ya ketika dia menjadi alat kekuasaan, ya, tidak independen, dia krisis. Oke, di Mahkamah Agung. Ya, Di mana Di Mahkamah Agung ya indikasi contoh. Anda mengatakan bahwa Iya. MA di bawah? Saya kasih yang paling nyata saja. Di Mahkamah Agung. Banyak putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa dilaksanakan. Itu roboh. Hmm. Kemudian juga ada putusan Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Agung itu hanya untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu. Ya misalnya soal usia calon kepala daerah. calon kepala daerah. Itu kan tidak bisa. Coba bayangkan. Kalau usia begitu nanti lama-lama juga orang akan ngomong loh. Kalau begitu usia ini harus dianu dong. Kepala daerah aja bisa. Berarti yang lain juga bisa. Untuk jabatan-jabatan yang lainnya. Nah ini kan tadi, itu yang kemudian saya bilang tadi, hukum kemudian tidak adil. Hukum kemudian tidak sama. Ya untuk semua orang. Jadi semua orang tidak sama di depan hukum. Untuk kasus ini hukum boleh dikecualikan. Dalam negara hukum tidak ada pengecualian. Benny, Kecuali dibenarkan oleh hukum itu sendiri. kalau kita ngomong soal putusan Mahkamah Agung ya, itu kan yang memutuskan seorang guru besar, Ya, seorang profesor, ya. yang sangat mendalami soal administrasi negara atau Ya. tata negara, Iya. gitu kan? Apakah sampai sebegitu itu? Apakah ada memang intervensi atau tidak sehingga memang ya dikabulkan saja? Ya menurut saya ya intervensi. Jadi Intervensi. itu yang selalu saya bilang, bolehlah hakim agung itu punya ilmu, punya pengetahuan, pengalaman segudang. Tapi kalau tidak punya integritas, tidak punya otonomi, tidak punya independensi, roboh dia. Dia nanti akan menjadi perpanjangan tangan kekuatan. Saya rasa intinya di situ. Tapi bagaimana Anda tahu bahwa ada intervensi? Ya ada intervensi atau tidak itu sudah menjadi pengetahuan umum. Apa indikasinya? Putusan ini kan masuk akal. Nggak masuk akal. Ya ini kan tidak masuk akal. Oke. Kalau tidak masuk akal, Pak Budiman tadi bilang profesor, ya kan? Kan tidak masuk akal profesor begitu tuh. Profesor loh dengan akal sehat, logika yang dia sudah ini kok bisa bikin putusan begitu? Apalagi kalau nggak ada intervensi. Intervensi yang paling kuat itu adalah duit dan kekuasaan. Duit dan kekuasaan. Iya. Apalagi kalau dua-duanya menyatu di satu tangan. Tambah kuat itu intervensinya. Menurut saya simpel kok penjelasan itu. Memang legal reasoningnya memang agak nggak masuk akal lah kalau kita ngomong soal pencalonan kepala daerah itu syarat pencalonan tapi itu ketika nanti dia dilantik gitu kan? Iya. Dan dilantiknya nggak tahu juga kapan gitu. Iya, coba bayangkan kalau terima polisi, terima orang menjadi ikut akpol ya, atau jadi bintara, ya kan syaratnya usia sekian. Nah, coba bayangkan nanti ya
usia yang dimaksudkan itu pada saat dia diterima jadi polisi. Hmm. Masa begitu? Sejak kapan begitu? Ah. Itu kan nggak masuk di akal ya. Nah, Iya. sekarang yang Hmm. tidak masuk di akal sehat ini bagaimana penjelasannya? Tidak bisa penjelasan lain kecuali karena si orang yang memutuskan itu tadi karena ditekan, Hmm. karena di-pressure atau karena dibeli. Nggak mungkin karena bodoh dong, nggak mungkin karena bodoh yang dia profesor dong, ya kan? Itu saja. Bagaimana media menjelaskan itu? Seorang profesor, hakim ya harus menjelaskan itu. Hmm. Kita yang membaca putusan itu kan tidak memahami, tidak mengerti logikanya, legal reasoningnya apa. Ya, dan menurut saya si profesor yang memutuskan ini juga dia tahu bahwa ini nggak masuk di akal hukum begitu loh. Tapi di hadapan Tapi kenapa dia Hah? kemudian memutuskan yang begitu kan Hmm. melawan akal Dengan sehat. cepat gitu. Itu akal sehat itu kan hanya bisa dirontok oleh kekuasaan dan duit. Itu kan rumus umum lah Rumus di umum. mana-mana itu kan. Akal sehat hanya bisa dirontokkan oleh itu. Kalau mau dibilang nggak ngerti, bodoh ini orang kan tidak mungkin lah, ada profesor, ilmu segala macam. Ah. Masa sekonyol itu seorang profesor? Ah. Tidak mungkin lah. Itu pilar negara hukumnya roboh di Iyalah, Mahkamah iya. Agung. Bilang negara hukum roboh di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Konstitusi? Ya sama di Mahkamah Konstitusi ya. Kalau itu saya udah lama itu kan. Iya, itu loh. Tapi semuanya dibarengi dengan partai politik ya, yang juga tidak bersuara. Loh, iya DPR itu. juga tidak bersuara. Ya, bolehlah tidak bersuara, tapi kan apa? Akal sehat itu kan cepat atau lambat kan akan bersuara dengan sendirinya. Ya kan hari ini mungkin orang nggak ngomong, tapi besok siapa yang menjamin nggak ngomong besok? Hmm. Siapa yang nggak jamin tahun depan, ya kan? Mungkin saat ini disumbat mulutnya, ya kan? Mungkin saat ini dia ditekan, di-pressure, diancam segala macam. Tapi besok lusa kan belum tentu. Lah kenapa sekarang harus ngomong sekarang dengan ngomong lusa atau ngomong 1 tahun lagi, bedanya di Iya, mana? makanya kepentingan aja tuh. Kepentingan. Mungkin kepentingan saat ini ya nggak usah lah diomongin dulu ya kan? Iya kan? Eh. Karena mungkin ada yang merasa terganggu dengan itu kan gitu soal. Ini kan rusaknya kita karena di satu sisi kita harus menjaga kesantunan, menjaga hubungan baik kan begitu. Menjaga hubungan baik dengan menutup yang begini-begini. Ini tentu praktek yang salah. Praktek yang salah. Menjaga hubungan baik tidak harus menutup kesalahan dia lakukan. Jadi rubuhnya negara hukum itu ditandai dengan rubuhnya lembaga yang namanya Iya, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. rubuhnya lembaga itu karena ketika lembaga itu kehilangan independensinya. Mahkotanya lembaga peradilan itu kan independensi itu. Kalau itu nggak ada, ya hancur deh. Makanya kenapa Undang-Undang Mahkamah Agung dan MK itu proses seleksi hakim MK dan Mahkamah Agung sangat ketat. Berlapis-lapis dia. Hah? Presiden bentuk tim untuk hakim agung itu diseleksi oleh KY loh, Komisi Yudisial. Kemudian Komisi Yudisial itu masuk ke DPR. DPR sebetulnya udah lebih banyak politis saja. Istilah saya ketika masuk di DPR ini kan semua calon hakim agung itu nilainya A. Tinggal milih salah satu aja sama saja. Tapi kan yang terjadi sekarang ini justru di lembaga yang merekrut ini, lembaga yang menyeleksi ini yang menurut saya ya agak bermasalah juga. Kerobohan dari pilar-pilar negara hukum tuh titik turning point-nya di mana, Benny? Mulai kapan nih terjadi kemerosotan itu? Ya, menurut saya sih kalau saya hitung itu ya dalam 5 tahun belakangan ini. 5 tahun 5 belakangan. tahun belakangan ini. Itu karena Ya. memang dibiarkan begitu atau memang ini Eh, negara kekeluargaan atau negara Saya kekuasaan? nggak tahu kenapa ada ya ini kan fakta ya. Ini kan fakta yang tertangkap tuh. Tapi mungkin belum tentu seperti itu. Nah, ketika misalnya lembaga seperti Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung menjadi lembaga perwakilan, ya, misalnya
undang-undang Mahkamah Konstitusi itu kan gonta-ganti, kan begitu dong, Iya. mengganti orang segala Hmm. macam itu kan. Sama juga dengan hakim Mahkamah Agung juga. Ya sama juga yang dialami dengan lembaga seperti KPK Hmm. misalnya. Nah, ini kan sama juga kan. Jadi sebetulnya yang terjadi sekarang ini adalah pertarungan dua kekuatan ini, kekuatan yang ingin mempertahankan negara hukum ini, ideologi negara hukum ini, Hmm. dan kekuatan yang ingin negara hukum ini ya udahlah kalau bisa tunduklah pada politik. Ya Oh. kan, jangan 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 terlalu kuat Hmm. menjadi lembaga yang independen ya, atau cari titik kompromi di Hmm. mana yang harus kompromi. Ya, tapi ini kan tipis sekali, Mas. Tipis sekali bedanya ya. Sehingga ya mana yang harus kita kompromi kan mana yang tidak. Kalau kompromi untuk kepentingan bangsa dan negara, saya rasa sih oke-oke saja. Tapi kalau kompromi untuk kepentingan sekelompok atau segelintir orang kan kemudian jadi masalah. Kalau dipetakan, ada dua pertarungan negara hukum, hukum sebagai panglima dan politik sebagai panglima. Ya, Kelompok-kelompok di bawahnya ini siapa aja sebetulnya? ya saya enggak mengatakan eh, mengidentifikasi siapa-siapa di bawah ini, tapi kalau saya amati dari awal itu kelompok-kelompok yang ingin negara hukum ini tetap kuat, ya adalah kelompok-kelompok kelas menengah, Kelas ya, menengah. kelompok-kelompok kelas menengah. Ya, kelompok mahasiswa, Hmm. buruh, Hmm. pekerja. Karena apa? Karena dengan ideologi negara hukum yang kuat, ya mereka akan Hmm. terakomodir lah ya. Ya, mobilitas, mobilitas tidak hanya horizontal tapi vertikal juga. Jadi ada peluang, ada kesempatan untuk bersaing bebas. Di situ akan berlaku hukum merit system. Ya kalau ada negara hukum itu. Tapi kalau tidak, itu akan susah. Ya, semua mau diadu. Kan. Ya hakim agung diadu, hakim MK diadu, kemudian KPK juga diadu. Kan begitu. Ingin kelompok yang ya maunya supaya ya ini oke lah, tapi jangan terlalu kuat, di bawah kendali kan begitu. Siapa-siapa di bawahnya itu kan kita bisa melihat sendirilah, ya Tapi kan? bukankah Kita yang bisa merusak juga politisi-politisi di DPR, Ben? ya itu yang tadi saya katakan, tapi kan tidak semua polisi di DPR. DPR ini kan bukan satu kepala, bukan satu Ya, tapi yang lain partai, oke-oke aja kan? bukan satu partai. Kan proses pengambilan keputusan di DPR ini kan tetap aja majority rules. Hmm. Ya kan? Tetap aja majority rules. Nah, Hmm. ketika majority rules ini menguasai segalanya, itu kan jadi problem, Nggak, maksud ya saya kan? gini lah, Anda kan sebagai seorang dokter, bahkan dokter tata negara Ya, yang ya, mendalami Mahkamah Konstitusi, ya kan? ya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang terjadi ketika kemudian undang-undang di RUU Mahkamah Konstitusi pun kemudian membolehkan semacam political recalling terhadap terhadap hakim setelah 5 tahun menjabat kemudian direkonfirmasi kepada Ya, ini ya, bukan ya. mengganggu Itu, independent of iya, iya, judiciary? iya. Itu pasti. Itu yang tadi saya katakan kekuatan yang tarik menarik dua kekuatan tadi. Ya, kekuatan yang ingin lembaga ini tetap independen, Hmm? menghargai putusannya apapun, termasuk kalau misalnya tidak inline dengan kita punya kepentingan, dan kelompok yang ingin lembaga ini harus dikendalikan. Hmm. Tidak boleh membuat putusan atau penilaian yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak majority itu. Itu kan yang terjadi. Nah, sehingga kalau Mas Budiman melihat itu kok ada hak recall begitu Hmm. dari DPR terhadap hakim MK, sebetulnya itu yang dulu tidak ada. Dulu tidak ada. Dulu tidak ada, dan wacana itu dulu tidak ada. Jadi kalau sekarang ini muncul, menurut saya penjelasannya karena ada muncul kekuatan itu tadi, kekuatan itu di parlemen dan mungkin juga di pemerintah yang ingin mengendalikan lembaga ini. Setidaknya tidak ingin lembaga ini menjadi lembaga yang kuat, yang otonom, yang tidak bisa dikendalikan. Hmm. Saya rasa di situ poinnya. Ya, ketika Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh
majority di parlemen, the rule majority rule di parlemen, kemudian itu jadi masalah. Dan itu bukan bukan hal yang aneh kalau kemudian di parlemen juga ini dipertanyakan. Masa DPR yang susah-susah membahas rancangan Undang-undang? undang-undang ini, undang-undang dengan presiden tiba-tiba dibatalkan oleh MK, 9 hakim. hakim. Nah, memang ada benarnya juga. Sepanjang legal constitutional reasoningnya oke, kita bisa pahami. Tapi kadang-kala nggak masuk di akal. Nggak masuk akal juga? Nggak masuk akal juga. Ini juga wah, Hmm. ya ini nggak masuk akal ini lembaga ini. Karena itu ya kita ada keinginan untuk nggak bisa dilepas ini. Harus tetap dikontrol ini. Walaupun kemudian ada sisipan-sisipan kepentingan tadi. Tapi itu yang terjadi. Dalam pertarungan antara hukum sebagai panglima dan politik sebagai panglima, posisi presiden di mana? Ya, sebetulnya ya harapannya kan presiden itu bisa menjadi penjaga Hmm. ya ketika ketika di parlemen kemudian dengan MK mestinya presiden terutama dalam kedudukannya sebagai kepala negara menjadi semacam the guardian, Hmm. pelindung, penjaga supaya sistem ini berjalan dengan baik. Tapi ketika presiden memihak salah satu pihak, ya, ya roboh. Roboh. Iya roboh lah. Jadi salah satunya juga karena posisi Iya presiden yang iya berpihak itu? iya. Mestinya kan presiden harus tidak boleh berpihak dia. Hmm. Dia harus menjaga supaya sistem ini berjalan dengan baik. Kontrol parlemen tetap. Hmm. Kontrol ini kan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ini kan di dalam sistem kenegaraan itu kan menjalankan fungsi judicial control. Di samping political control. Itu sebetulnya kan. Nah, karena itu yang menjalankan fungsi political control tadi yaitu parlemen tidak boleh dikekep oleh presiden, tidak boleh digenggam, tidak boleh di dikendalikan oleh presiden. Dia harus jaga supaya ini jalan. Nah, supaya istilahnya check and balance-nya ini kan jalan. Tapi kalau enggak, kan susah, Bung. Dan sekarang check and balance juga udah nggak Check ada? and balance ini nggak ada. Yang terjadi kan sebetulnya perang antara Mahkamah Konstitusi melawan DPR dengan presiden. Presiden DPR satu melawan Mahkamah Konstitusi kan gitu. Nah, tapi ketika kita lihat juga ya bagaimana supaya Mahkamah Konstitusi ini diisi oleh orang-orang yang menyatu dengan kepentingan kita. Nah, itu deh. Itu Roboh. salahnya apa? Di desain ketatanegaraan atau di orang-orangnya? Menurut saya sih desain ketatanegaraan kita ini bagus. Cuman kita tidak taat asas saja. Hmm. Tidak taat asas saja. Ya itulah mestinya presiden harus menjaga ini. Dia tidak boleh menjadi pemimpin yang tidak mau diawasi. Dia harus menjadi pemimpin dan dengan sadar membangun sistem supaya dia diawasi. Bukan dia pribadi, tapi kan dia kan punya kekuatan, rombongan, ya, pasukan. Pasukan juga dia harus diawasi. Hmm. Tapi kalau lembaga yang mengawasi dia diperlemah sama dia ya, yang terjadi adalah ya otoritarian kan. Itu Otoritarian. iya Dan sekarang otoriter sedang lagi. menuju ke situ. Nggak bisa kalau itu kita tidak aware dengan ini ya akan berjalan menuju ke sana. Kalau situasi ini dibiarkan begitu terus, apa yang akan terjadi ke depan? Ya kalau ini dibiarkan terus ya kita kembali ke sistem otoriter yang kita pernah alami selama berkuasanya Presiden Soeharto. Oke. Kalau kita kembali Kan? lagi, lembaga produk reformasi yang cukup MK kan termasuk sesuatu Ya, yang ya, dikagumi pada sangat, waktu itu saat sangat. reformasi, kemudian declining. Ya, KPK juga hasil ya, reformasi yang kemudian declining sampai ada perseteruan antara pimpinan dengan dewas dan lain-lain ya. sebagainya. Anda lihat pada KPK itu sendiri juga. Ya, saya rasa gini, kalau KPK itu eh, dia tumbuh menjadi karena merasa menjadi lembaga produk reformasi, menjadi lembaga yang boleh dibilang dianak emaskan oleh rakyat Indonesia. Hmm. Dia tumbuh menjadi kekuatan yang
begitu dahsyat. Dan ini bukan hal yang positif untuk rejim yang berkuasa kan gitu. Hmm, Ini menjadi ancaman ancaman. bagi rejim yang berkuasa. Kan saya rasa masuk akal kalau kemudian KPK itu Amputasi. diidentifikasi sebagai kekuatan yang mengancam segala macam program yang dilakukan yang dijalankan oleh pemerintah ini. Apalagi KPK punya kewenangan untuk mengontrol, mengevaluasi kerja kepolisian, kerja kejaksaan, kerja kementerian. Saya rasa siapapun menjadi presiden itu Mas, gimana kerja kita diawasi oleh lembaga yang namanya KPK tadi kan, Hmm, semua sektor dia masuk. hmm, Kan begitu. Dia tumbuh menjadi kekuatan yang uncontrol begitu, ya, apa yang dia lakukan seolah-olah kita benarkan semua. Ya, dan siapapun yang melawan KPK dianggap anti demokrasi atau melawan KPK tidak sesuai dengan amanat reformasi. Itu kan yang terjadi, terutama dalam periode 10 tahun KPK dulu. Nah, masuk periode yang kedua, saya rasa itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, periode pertama Pak Jokowi ini kan KPK itu masih tetap yang lama kan hmm, begitu. Setelah dievaluasi, oh KPK ini nggak bisa menjadi sahabat penguasa gitu. hmm, Lalu dia perlahan dipreteli. Oke lah, dia tetap bergigi, tapi diatur itu kapan hmm, dia harus menggigit hmm. dan siapa yang harus dia gigit. Ya kan gitu. Jadi Nah, itu yang terjadi sekarang tuh. jadi penegakan hukum terpimpin ya. Iya, Mana yang dia boleh iya digigit, mana mana yang yang nggak boleh iya, digigit. ya kan itu yang terjadi. Jadi Apa sekarang yang kalau terjadi? lihat sekarang, kalau konteks KPK, sebenarnya siapa yang ngontrol KPK itu? Ya kalau mau objektif ya presiden lah yang kontrol KPK lah. Ya tapi kan misalnya dalam kasus-kasus kecil ya, ketika Dan no- ada kan kasus yang kalau kasus kan mestinya kan kalau sistemnya kan yang mengontrol KPK itu kan hmm, pengadilan, hmm, kan begitu. Lembaga peradilan tuh yang mengontrol kerja KPK ini, artinya KPK bisa menganulir apa yang dilakukan oleh KPK ini. Ya, kerjaan penangkapan, penuntutan dan sebagainya itu dikontrol oleh KPK. KPK bisa ini. Tapi kan KPK ini kan lembaga yang saya bilang tadi sangat powerful begitu kan. Dan dia tidak hanya tidak cukup dikontrol oleh lembaga peradilan ya, dia harus dikontrol juga Dewan eh, Pengawas. oleh presiden Oleh melalui dewan pengawas kan begitu. Sehingga dia sekarang dikontrol oleh dua lembaga. Ya tapi kan dalam kasusnya Bukan Nurul Gufron gitu, ketika mau divonis etik lewat PT UN, dia bisa membatalkan vonis etiknya, nggak dibacain gitu. ya iyalah. Hah? Ya itu tadi dalam konteks ini. Kalau itu kan kompromi aja. Ya kan? Eh, Kompromi aja. kompromi gimana? Tapi kompromi karena lembaga peradilan ini kan punya masalah juga kan? Punya masalah juga. Iya punya masalah juga. Oke. Jadi kalau gini Ben, jadi ketika semua institusi hukum itu kemudian bermasalah dan pemerintahan baru Prabowo Gibran akan segera Hmm. memerintah di 20 Oktober 2024, apa yang mau Anda sarankan untuk membenahi dan dari mana ini mau dibenahi Ya sebenarnya? untuk pemerintahan yang baru menurut saya harus memperkuat lagi negara hukum ini. Sendi-sendi negara hukum ini harus diperkuat lagi. Misalnya Mahkamah Agungnya diperkuat, Mahkamah Konstitusi diperkuat, Apa itu Ben? KPK-nya juga diperkuat. Diperkuat tuh apa? Aksi konkret dengan Hasil diperkuat itu konkretnya, apa? ya hasil konkretnya kan begini, presiden itu kan punya kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang. Hmm, Dan saya yakin bukan karena saya bagian. bagian dari Hmm, presiden terpilih ya, tapi saya melihat di dalam beberapa kali kampanye Pak Prabowo, dia berkali-kali menekankan korupsi itu sebagai musuh bangsa, oke. sebagai musuh. Ya, ini bagi saya ini luar biasa karena beliau melihat sampai saat ini musuh bangsa yang paling besar itu adalah soal korupsi ini. Hmm. Nah, jadi luar biasa gitu loh. Jadi dengan mengatakan ini beliau sebetulnya mau menyampaikan kepada publik bahwa ini problem besar bangsa kita ini sampai saat ini dan ke depan adalah problem korupsi ya. Dan dia menegaskan korupsi sebagai extraordinary crime.
dan dia menyatakan siap berperang melawan itu. Hmm. Ya tentu dengan kewenangan, dengan posisi dia sebagai presiden. Jadi kita menaruh harapan yang sangat tinggi soal itu. Bagaimana harapan itu diwujudkan? Ya harapan kita adalah paling tidak KPK ini dibenahi lagi. Bagaimana benahnya? Itu kembalikan KPK menjadi lembaga yang independen. Hmm. Pegawai KPK itu jangan jadi pegawainya polisi, jangan jadi pegawainya jaksa. Kenapa? Logikanya masuk akal. Karena salah satu bagian yang menjadi target kerja KPK itu kan kepolisian dan kejaksaan. Kan begitu. KPK dulu kan hadir karena lemahnya lembaga ini. Wah, kok masuk lagi orang itu di sana. Nah, ini penting. Pak Prabowo punya komitmen untuk mengembalikan KPK kepada Saya yakin artinya dari eh, retorik. kampanye, dari retorika yang dia sampaikan, kita punya keyakinan. Dan harapan kita kalau betul beliau serius, ini yang dia harus lakukan. Oke. Tapi memang dia harus berhadapan nanti dengan kekuatan politik di parlemen juga kan begitu. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang menjadi agenda beliau untuk memberantas korupsi ini menjadi agenda bersama kekuatan politik koalisi di parlemen. Nah, saya rasa kalau ini dilakukan pasti berhasil. Terhadap Mahkamah Agung? Ya, terhadap Mahkamah Agung juga sama. Ini harus ada pembenahan. Nah, zaman Presiden Bapak Jokowi boleh dibilang tidak ada produk hukum yang berorientasi pada penguatan lembaga peradilan. Hampir tidak ada. Tidak ada anggaran untuk lembaga ini juga, untuk Komisi Yudisial juga tidak mengalami peningkatan. Bahkan lembaga ini cenderung lambat laun menjadi lembaga yang tidak diperhatikan. Ya, ini Komisi Yudisial. Padahal lembaga ini kedudukannya, kehadirannya sangat penting untuk memperkuat institusi peradilan khususnya Mahkamah Agung ini. Mau tidak mau harus ada pembenahan. Ya, untuk mencegah tadi Mahkamah Agung ini menjadi alat kekuatan politik tertentu. Sama juga dengan Mahkamah Konstitusi. Kita kembalikan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang benar-benar independen dan tugasnya ya semata-mata sesuai dengan apa yang ditentukan dalam konstitusi. Nah, memang ada problem kita dengan Mahkamah Konstitusi ini. Karena apa? Problem pokoknya adalah dalam banyak putusan, Mahkamah Konstitusi menambah sendiri kewenangan. Saya rasa masuk akal kalau lembaga pembentuk undang-undang merasa bukan soal merasa tersinggung, tapi Termasuk apa ngatur yang umur ya? dilakukan oleh MK itu mengambil alih kewenangan lembaga pembentuk undang-undang. Open legal policy. Ya, dengan alasan open legal policy, lalu suka-suka mereka bikin. Nah, jadi penguatan lembaga MK diikuti dengan sistem kontrol yang kuat, ya, dan juga mesti jelas itu, ya, kewenangan-kewenangan tadi. Mahkamah Konstitusi nggak boleh buat, ya jangan menambah sendiri kewenangannya, apalagi mengambil alih kewenangan lembaga lain. Nah, kalau dia mengambil alih kewenangan lembaga lain kan nggak ada yang mengontrolnya. Selama ini kita iya-iyain aja. Kan gitu. Nah, kemudian juga harus selesaikan apakah putusan Mahkamah Konstitusi ini langsung bisa dijalankan atau tidak. Itu juga kan tidak jelas. Ada yang langsung dijalankan, ada yang bilang harus nunggu peraturan pelaksanaannya. Ya, selama belum ada peraturan pelaksanaannya maka dia belum bisa dijalankan. Macam-macam lah ini ya. Ini semua nanti yang akan ditertibkan oleh kabinet Presiden Bapak Prabowo nanti untuk penguatan lembaga peradilan dan penguatan terhadap ideologi negara hukum ini. Advokat gimana? Organisasi advokat ini sama sekali juga tidak Ya, disentuh. organisasi advokat juga sama sekali. Ya itu tadi saya yakin Pak Prabowo orang yang karena dia pendidikan luar juga, dia mengerti betul ini namanya demokrasi liberal ini. Ya, dia pasti memandang penting lembaga-lembaga seperti advokat, lembaga seperti Mahkamah Agung, lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi, dan tentu juga kepolisian dan kejaksaan. Nah, dia harus perkuat nanti lembaga-lembaga ini. Saya yakin kalau itu dia lakukan, apa yang menjadi impian dia
ekonomi itu akan berjalan dengan sendirinya, nopang dengan sendirinya. Hmm. Ekonomi nggak bisa tumbuh kalau ya tumbuh dari praktek-praktek yang korup kan enggak sustainability, Itu untuk sustainability-nya nggak ada dia. membangun kembali pilar negara hukum yang Iya, sudah roboh. iya. Oke, oke. Ini kan udah menjelang 17 Agustus dan menjelang 20 Oktober dan ibu kota negara segera pindah. Oh, nggak tahu kita, Benny mau pindah, nggak tahu kita, belum nggak tahu udah jadi atau belum ya kan. tapi DPR Ya akan pindah juga. enggak, dulu kan memang kami di ini kan pandangan, eee, fraksi kami dulu kan memang tidak setuju toh, Tidak setuju ya? tidak setuju dengan berbagai Tidak setuju, alasan, bukan karena tidak ikut pindah. ya tidak tepat waktu, bukan tidak penting pindah itu ya oke, tapi mungkin belum saatnya, Hmm, ya kan, atau mungkin belum menjadi prioritas, hmm, ya kan, kalau uangnya, anggarannya nggak ada atau apa. Itu kan pandangan pribadi, tapi kemudian kan menjadi, kesepakatan umum, ya udah kita harus tunduk di situ. Kalau memang sudah selesai pindah ke sana, ya kita pindah, masih ya sepi kan. ya? Tapi kalau masih sepi kan apa yang intinya adalah jangan sampai membebani anggaran negara kita, ya kan. Oke. Anggaran kita sebaiknya dipakai untuk kepentingan menyelesaikan masalah kebutuhan masyarakat lah, ya. Itu kan kalau de facto kan kalau undang-undang IKN maupun undang-undang daerah khusus Jakarta, Iya, itu kan membutuhkan keputusan presiden. iya, iya, Kapan ibu kota itu pindah dari iya, iya, Jakarta ke iya, IKN. iya, iya, Nah betul. ini siapa yang akan tanda tangan nanti kalau menurut Anda? Iya, 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 ya, ya bisa Pak Jokowi, tapi bisa juga kan Pak Prabowo kan, Iya. iya kan. Pak Nah, Jokowi pertanyaannya kalau sebelum adalah 20 Oktober. kalau Pak Jokowi menandatangani itu lalu Pak Prabowo nggak mau ya bisa dibatalkan lagi dong, iya kan? Ada Gitu. kemungkinan. Ya sangat mungkin loh, itu kan bisa dong. Sekarang digantung Wah, aja berarti, nggak ada yang tanda iya, tangan sebenarnya. sampai saat ini iya, Sampai saat ini. sampai saat ini kan belum. Pasti nanti Saya akan rasa, poin kita itu bukan soal kita tidak mau atau hmm, Pak Prabowo mau, tidak mau, itu jangan sampai pertama membebani untuk pembangunan IKN, jangan sampai membebani rakyat, hmm. itu intinya. Ya kan nggak elok kita, rakyat susah ekonominya kok tiba-tiba kita pindah ke sana. Yang kedua, kan infrastruktur kan belum siap Belum siap semua. juga. Mau kantor di mana? Mau PP aja pesawat itu mahal atau pakai hibrid, ya ini hibrid. Hmm. Mungkin Bapak Presidennya di sana, anggota DPR-nya di sini, berarti kita pakai Zoom kan? Tapi apa kan bisa? Hah? Apa bisa? Apa nggak bisa? Kalau begitu semua ya ngapain ke DPR? Ya dari rumah aja semua, ya kan? Ya, oke Benny, teman Budiman, itulah obrolan saya dengan Benny Harman ya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat dan juga Ketua Fraksi MPR dari Partai Demokrat yang memberikan pesan bahwa ada gelagat, ada gejala bahwa negara hukum kita menuju ke roboh. Kalau Benny bilang ya sudah roboh karena simbol-simbol dari kekuasaan kehakimannya juga sedang bermasalah. Nantikan dengan tamu-tamu saya yang lain, silakan like, komen, dan share jika video ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Thank you.